warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan mempresentasikan tiga konten dengan judul diagnosa virus reseptor dengan metode chaining dan PKPN. Dengan anggota kelompoknya dengan saya Priodi, dan juga Walid Saudara dan Rian Rahmawan. Perkenalan pada sistem sederhana diagnosa kerusakan jantung. Diagnosa kerusakan jantung sering terkendala karena gejala yang mirip tentang misalnya keterbatasan pengetahuan guna dan informasi yang tersebar. Proyek ini menghadirkan sistem diagnosa berbasis chatbot Telegram yang otomatisasi sehingga pengguna dapat menyampaikan keluhan atau teks dan menjawab pertanyaan secara bertahap. Sistem mengolah jawaban menggunakan AI dan metode forward chaining, menyimpan data statis lalu memberikan hasil yang besar serta rekomendasi solusi dan saksi konsisten melalui panel automation. Alasan dan tujuan memilih tema ini, tema diagnosa kerusakan jantung dipilih karena performa menggunakan informasi dalam belajar dan kerja. Namun banyak perubahan yang memahami jenis kerusakan seperti proses penciptaan dengan ini sering memerlukan waktu dan biaya. Karena itu, bahan pertama yang dapat membantu mendiagnosis peristiwa kerusakan secara cepat. Metode koordinasi banyak masih menyusun proses berdasarkan istilah yang berguna secara sistematik dan modifikasi. Tujuan dan aplikasi. Tujuan aplikasi ini membantu pengguna jenis kerusakan network, kerusakan gejala yang dialami serta memberikan solusi modal. Dan manfaat ini harapannya proses diagnosa menghemat waktu, biaya dan serta menjadi media pembelajaran pengetahuan siswa harus sederhana seperti metode forward chaining dengan manajemen. Selanjutnya akan dibacakan dengan Bang Rian Rahmawan. Cara penggunaan mencari bot di Telegram. Yang kedua, pengguna membuka bot dan mengetik perintah atau start bot. Dan ketiga, pengguna memilih atau mengetik keluhan awal. 4. Bot mengajukan pertanyaan gejala dan AI mengklasifikasi jawaban. Yang terakhir, sistem memproses error di Google Sheet dan mengirim diagnosa ke solusi. Selanjutnya adalah masalah umum. Masalah umum ini pengguna kesulitan mengidentifikasi kerusakan karena gejala mirip dan informasi tidak terstruktur. Proses diagnosa masih manual, memakan waktu dan sering berujung trial and error. Belum ada sistem diagnosa ringan yang terintegrasi dengan bot Telegram dan pencatatan data sheet dan juga rekomendasi otomatis. Ini juga. Solusi menyediakan sistem diagnosa kerusakan laptop berbasis chatbot Telegram yang mudah digunakan. Lalu solusi ini mengotomatisasikan
memproses jawaban percakapan ROS dan menyimpan data diagnosa menggunakan N8N plus Google Sheets dan AI agar konsisten terdokumentasi. Selanjutnya dibacakan oleh Mulahid. Baik. Berikutnya, apa itu N8N? N8N adalah platform workflow automation untuk menghubungkan berbagai layanan dan sistem tingkat otomatis tanpa banyak penulisan kode. Dalam proyek ini, 8N dilakukan sebagai tingkat pemrosesan yang menerima pesan dari dashboard Telegram, mengolah jawaban AI, menyimpan data berdurasi, lalu mengirim hasil proposal dan rekomendasi solusi secara otomatis. Dengan N8N, proses diagnosa menjadi lebih efisien, terstruktur, dan konsisten. Proses laptop menggunakan ancaman chatbot Telegram yang sudah familiar bagi pengguna. Kedua, tidak perlu ada salahnya aplikasi tambahan. Dan ketiga, interaksi sederhana melalui chat terusan. Untuk manfaat kemudian, manfaat satu, diagnosis awal lebih cepat dan terkena berdasarkan gejala dengan sistem. Manfaat besar, rekomendasi solusi lebih konsisten, berbasis tool, plus AI, tanpa perlu membuka banyak sumber. Manfaat ketiga, riwayat diagnosa tersimpan di Google Sheets sehingga mudah ditinjau ulang dan dibawa ke teknik bila perlu. Customer testimoni, saya menggunakan chatbot ya, misalnya laptop ini sampai kemudian tiba-tiba lambat dan saya memakai buat menanyakan kendala dengan jelas, lalu memberikan perbaikan dan langkah perbaikan yang ingin saya coba. Prosesnya cepat karena sudah lewat Telegram, saya jadi lebih paham tidaknya lebih cepat untuk membawa ke teknologi. Demikian pemaparan proyek yang mau saya perusahaan laptop atau chatbot Telegram plus Google Sheets plus AI. Solusi ini dirancang untuk membantu penggunaan melakukan identifikasi awal berdasarkan gejala, memperoleh rekomendasi penanganan yang terstruktur, serta menyebut riwayat diagnosa secara rapi. Kami berharap implementasi ini dapat meningkatkan efisiensi akurasi dan keseluruhan akses layanan diagnosa bagi masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan program N8N-nya. Kalau yang belum punya N8N-nya, kita harus mempunyai hostingan. Nah, karena di sini saya hosting semua port, nah kita ke service dulu. Nah, di service di sini ada N8N plus. Nah, kita manage. Ini ada admin console, kita open. Nah, karena saya udah punya, jadi saya silang. Oke, kita ke workflow-nya. Tidak belum mempunyai work, silakan membuat work. Kalau saya mah udah punya, jadi saya begini tampilan workflow saya. Sebelum itu kita memasukkan kredensialnya. Kredensial sini saya memakai API dari Telegram karena dia lebih mudah dan tidak susah dibandingkan WhatsApp.
Di sini saya memakai Google Sheet akun. Sini memakai API akun. Sini memakai Google Sheet akun 2. Nah, sini OpenAI dan Gemini. Yang Gemini ini free harian, kalau yang OpenAI itu harus bayar 5. Ini kita lihat nih. Nah, harus bayar minimal. Ini oke. Kita langsung ke workflow-nya aja ya. Di masalah belum aktif semuanya. Kita ke Telegram. Nah, di sini kita balik ke sini. Kita lihat. Oke, berjalan. Ting. Oke. Kita lihat di Google Sheet ini. Google Sheet pertanyaan. Nah, ini pertanyaan gejala diagnosa itu wajib diisi. So, nah, di sini pasti jawabannya apa yang bisa saya bantu. Nah, pada gejala juga sama. Ini menyampaikan pada di gejala ID tampilannya begini. Nah, pada diagnosa begini tampilannya. Ini. Oke, ke sistemnya aja ya. Nah, kita kan udah mulai titik mulai. Sekarang kita di sini apa yang bisa tulis? Iya, kita ke sini. Kita execute, kita tunggu. Jalan ke forward chaining-nya. Oh, aneh. Oke. Maaf, jawaban belum. Itu dari Telegram ini. Pesan Telegram ini. Pada jawaban ada yang bisa saya bantu mengenai masalah kerusakan pada laptop. Jawabannya dari hasil ini nih. Ah, hasil ini didapatkan dari di Google Sheet. Pada Q2, pertanyaan Q2 muncul. Oke, sekarang kita lanjut ke jalankan free chat ya. Kita tentang diagnosa. Kita lihat, kita execute. Nah, ini pesan forward chaining selalu tetap berjalan.
saya kesimpan dan masuk jawabannya. Jawaban diagnosa, solusinya, kita hasil. Nah, pada tampil free chat ya. Nah, hasilnya begini. Ini diagnosanya ya, kalau ini solusinya dan status untuk menjalankan lihat, edit, simpan, hapus, itu minimal ada 5 kolom di sini terisi. Nah, oke, di sini kan kita lihat, nah, kita lihat ya, lihat. Oke, pasti berjalan ke sini dulu. Saya ngapain? Oh, pesannya kepanjangan. Bentar, kita hapusin dulu. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada lihat. Oke, ini pesannya udah ada, kita kirim. Kita execute di workflow-nya. Pesan masuk nih. Oke, pesan berhasil. Kita lihat. Nah, lihat. Ini jawaban yang sebelumnya. Data berhasil. Oke. Sekarang kita bagian edit. Edit.
Kita execute lagi. Oke, pesan berhasil. Tuh lihat nih jawabannya. Tuh, berhasil diperbarui. Dan ini yang saya minta pada laptop Lenovo saya yang panas dan baterai boros. Ini dikasih diagnosa dan solusinya. Oke, kita lihat di Google Sheet-nya masuk apa tidak. Nah, pada lihat nih sudah ada. Nah, pada diagnosa dan solusi emang kosong. Kita kan melihat dari sebelumnya. Nah, ini yang udah diedit nih. Oke. Kita lanjut hapus. Hapus bagian mana ya? Nah, bagian yang ini aja. Kita kirim, kita execute lagi. Oke, pesan berhasil dihapus. Kita lihat lah. Data berhasil dihapus pada dan kolom ketiga. Kolom ketiga tadi tuh udah dihapus. Tujuh kolom Google Sheet. Yang pertama pada pertanyaan, kedua gejala, ketiga diagnosa, keempat RB rule, kelima sesi, keenam fakta, ketujuhnya baru free chat diagnosa. Oke, saya akan menjelaskan di pertanyaan. Di sini pertanyaan tuh harus diisi dulu, tidak bisa diisi otomatis. Kita harus isi manual supaya di N8N di forward chaining-nya berjalan dengan lancar. Oke, pada gejala sama juga kita harus mengisi dengan manual. Nah, di sini menyambung nih pertanyaan Q1 masuk ke gejala G01 dan juga ke next question Q2. Kita ke gejala nih, G01. G01 laptop. Nah, langsung ke diagnosa. Diagnosa masuk juga. Ini wajib diisi dan pada sesi juga kita wajib juga isi. Nah, di sini ada akun saya, pada akun Telegram saya di sesi di chat ID juga. Nah, status harus ditanya dan ini dari pertanyaan Q1 dan Q2. Oke, saya akan menjelaskan tentang di jalur forward chaining-nya. Yaitu jalur ini aktif ketika user mengirim pertanyaan iya atau tidak. Nah, saya akan menjelaskan if answer get. Nah, berikut ini tampilan if answer get, parameternya begini. Ini menerima true dan false-nya. Nah, kita langsung ke true karena forward chaining-nya di true, kolom false-nya di diagnosa free chat. Kita masuk di true-nya read back current question. Di sini ngambil dari dokumen diagnosa laptop, sheet pertanyaan,
kolomnya kita question ID, ini codingannya ngambil dari sebelah, di drag and drop. Nah, lanjut next ke forward chaining ya. Di sini tampilan forward chaining itu yaitu kita menggunakan AI agent. Nah, di sini from user message-nya kita lihat tampilan ekspresinya begini. Dan tampilan sistem message-nya kita jadiin ekspresi supaya terlihat lebih jelas. Oke, sebelumnya karena ini perintah dari AI-nya kita jadi fixed. Nah, pada di forward chaining kegunaannya itu mengarah alur ke proses klasifikasi jawaban dan pengambilan fakta untuk rule engine. Nah, AI agent-nya saya memakai OpenAI chat model yang dimana harus langganan token minimal $5. Kegunaan AI agent-nya mengklasifikasikan jawaban bebas dari user menjadi lebih tegas, yaitu ya atau tidak jelas. Oke, kita ke next selanjutnya note-nya, yaitu berikut ini code note normalis jawaban AI. Berikut ini jawaban codingan JavaScript-nya. Kita lanjut ke if jawaban tidak jelas. Jawaban if tidak jelas, ini parameternya ngambil dari jawaban dari normal jawaban AI, ya atau tidak. Nah, saya akan menjelaskan sebelumnya di current question, yaitu current question kegunaannya mengambil detail pertanyaan yang sedang aktif dari question ID. Nah, current question itu sudah ada letaknya di sheet pertanyaan, namun diisi harus manual, tidak boleh kosong. Nah, pada teks di note normalis AI ini kegunaannya merapikan output si AI yang dimana outputnya adalah jawaban tidak jelas. Kode ini sangat penting karena supaya tetap berjalan dari jawaban AI yang dimana di prompt-nya sudah saya jelaskan jawabannya iya atau tidak. Oke, pada if jawaban tidak jelas kan sudah. Saya akan menjelaskan di sini kegunaannya memisahkan jawaban yang tidak ada, yang tidak dapat diputuskan, yaitu harus jawabannya iya atau tidak jelas. Jalur true, oke kita ke jalur true. Di sini kalau jalur true jawabannya tidak ada, misalnya jawabannya tidak jelas, masuk ke true nih, pesan jawaban if true. Nah, pesan diterima dari Telegram yaitu chat ID, text ID. Kita masukkan teksnya, maaf jawaban belum jelas, silakan ada yang mau ditanyakan tentang masalah pada laptopnya. Kalau jalur false yaitu jawabannya benar, jawabannya ngaco, jawabannya itu ngirim jawabannya tidak iya atau tidak gitu. Jadi masuknya ke append fakta. Nah, di sini masuk ke dokumen diagnosa laptop, sheetnya fakta, dan di sini harus kita mapping kolom note-nya. Di sini ada session ID, kode gejala, dan jawabannya. Setelah itu kita masuk ke read fakta. Nah, read fakta ini tampilannya begini, dokumen ke diagnosa laptop, sheetnya fakta, kolomnya kita ke session ID. Kita lanjut ke set data fakta. Nah, begini tampilan set data fakta. Untuk biar rapi aja, kita masuk ke RB rule. Di sini kita membaca diagnosa laptop pada RB rule, pada metode forward chaining-nya, membaca. Di sini kita set data, tampilannya begini. Lanjut next, kita evaluasi rule-nya. Ini harus codingannya supaya jelas. Langsung kita masuk ke if hasil ditemukan, begini tampilannya. Kalau misalnya true, kita look up diagnosa, lanjut ke hasil telegramnya, dan kirim pesan hasilnya, hasil diagnosa apa, solusinya apa. Oke, kita lanjut ke jalur false. Kalau dia false, maka kita harus setting nih, pakai set edit, yaitu session ID-nya, chat ID, current question ID, next question ID. Ini tampilannya.
Kita lanjut ke if next question ID. Begini tampilannya. Kita lanjut ke set text. Nah, sini kita merapikan data lagi, yaitu session ID, chat ID, next question ID, status. Oke. Kita lanjut ke update sesi 1 pada diagnosa laptop, sheet sesi. Kita kolom to match on session ID. Kita masukin using to match-nya, chat ID-nya gini, status, current question ID. Oke, kita lanjut ke next pertanyaan next, yaitu dokumen diagnosa laptop, sheet pertanyaan, kita masukkan kolom question ID. Lalu kirim balasan pesan ke telenya, chat ID-nya begini, teksnya jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, pada jalur files-nya kita masuk ke pesan telenya langsung, chat ID-nya gini, pesannya terkirim tidak ada pertanyaan lanjutan, berarti datanya kosong. Oke, saya akan menjelaskan kegunaan-kegunaannya dari Advent Fakta ya. Nah, pada Advent Fakta dari Google Sheet Fakta, kegunaannya adalah menyimpan fakta hasil dari tanya jawab user. Sumber data untuk dievaluasi rule wajib diisi, datanya harus normal, harus manual, tidak boleh kosong. Nah, masuk ke read fakta. Kegunaannya mengambil semua fakta untuk session ID yang masuk saat ini. Oke, kita lanjut ke set data fakta. Set data fakta untuk menyusun fakta menjadi format yang mudah dibaca. Code evaluasi rules. Kita next ke read RB rule. Read RB rule ini kegunaannya mengambil seluruh data rule di dalam sheet RB rule. Oh iya, pada set data fakta, set ini merapikan data sebelumnya untuk dibaca data selanjutnya. Oke, kita masuk ke set data rule. Nah, kegunaannya juga untuk merapikan seluruh struktur rule agar siap dievaluasi. Kita masuk ke evaluasi code, kita menggunakan JS. Yaitu kegunaannya mengisi code rule untuk merapikan data dari Google Sheet-nya, dari Note Advent Fakta sampai data rule-nya. Nah, sebelumnya dan mencocok data fakta dan data rule. Oke, lanjut ke if hasil ditemukan. If hasil ditemukan ini kegunaannya menentukan apakah rule menghasilkan diagnosis, dan jangan lupa diagnosis kita kirim rule true-nya ke sini, false ke bawah. Oke, pada jalur true kita kegunaannya kita tuh mengambil diagnosa. Kegunaannya mengambil nama diagnosa dan solusi berdasarkan diagnosa, kode diagnosa. Oke, kita lanjut ke pesannya, pesan hasil ditemukan. Kita lanjut yang ke false-nya. Pada false ini kegunaannya menyiapkan teks next question ID dari output evaluasi rule ini dari sheet pertanyaan. Kita next ke if next question ID. Kegunaannya cek apakah masih ada pertanyaan lanjutan. True. Kita lanjut ke set data. Kegunaannya mengunci nilai current question ID. Mengunci, kita next lagi ke update sesi 1. Kegunaannya untuk menyimpan progress sesi, yaitu yang setelah diupdate oleh current question. Status tetap bertanya atau asking. Oke, kita membaca pertanyaan next. Nah, membaca pertanyaan next ini mengambil teks pertanyaan lanjutannya, lalu dikirim oleh pesan tele. Nah, kalau jawabannya salah, kita masuk ke pesan tele, mengirim pertanyaan berikutnya ke user lanjutan diagnosa.